Mangsivers, jumpa lagi bersama saya Arizal. Nah, di episode Mangsita kali ini kita akan membahas gimana sih cara membeli produk-produk dari Mangsi via marketplace. Entah itu dari Shopee, ataupun Tokopedia, ataupun marketplace-marketplace yang mungkin bagi kita asing. Untuk menggali tema kali ini lebih dalam lagi, kita hadirkan bersama saya hari ini Pak Sulhan atau Pak Ahmad Sulhan. Assalamualaikum Pak Sulhan. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Biar teman-teman lebih tahu tentang narasumber kita hari ini ya Pak ya. Mungkin bisa perkenalkan diri. Perkenalkan sebelumnya, saya Sulhan dari PT Mangsi Image Perkasa, khusus untuk bagian divisi marketing. Di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan mengenai produk Mangsi sudah bisa dibeli melalui beberapa marketplace, yaitu e-katalog, Padi UMKM, Sipla, dan lain-lain. Sesuai dengan tema hari ini Pak, soal akses, gimana sih cara mengakses produk-produk Mangsi, atau secara umum gimana sih cara pembelian produk-produk Mangsi sendiri itu dari marketplace, dan apa aja sih Pak marketplace-nya? Kalau untuk Mangsi sendiri itu sebenarnya udah terdaftar di beberapa marketplace. Kalau yang umum di masyarakat itu ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Nah, itu masih sudah bisa melayani pembelian melalui marketplace tersebut. Akan tetapi itu kan khusus untuk user umum atau pembeli yang masyarakat umum. Nah, sedangkan untuk pemerintah kan ada juga marketplace. Nah, untuk macam-macamnya itu ada e-katalog, Padi UMKM, ada Sipla, dan lain-lain. Tadi ada Shopee, ada Tokopedia, ada beberapa marketplace yang mungkin asing nih Pak di telinga kita. Kalau dari Sirup ataupun Sipla itu sendiri itu apa sih Pak maksudnya? E-katalog ya Mas yang dimaksud. Nah, kalau e-katalog itu sebenarnya marketplace yang disediakan oleh pemerintah, tapi melalui lembaga yang namanya LKPP. Nah, marketplace tersebut itu khusus digunakan untuk belanja instansi dan lembaga pemerintahan. Nah, untuk cara belanja sendiri itu juga nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Berarti dari Mangsi sendiri sudah bisa ataupun sudah nggak asing lagi buat instansi-instansi di luaran sana ya Pak ya? Iya, jadi untuk instansi jika ingin membeli produk dari Mangsi itu tidak usah khawatir, soalnya kan Mangsi udah terdaftar di marketplace tersebut. Dan juga kalau untuk marketplace yang dari pemerintah itu kan pasti valid, tidak mungkin abal-abal atau gimana gitu. Nah, jadi bisalah kalau ada pengadaan itu bisa belanjanya melalui marketplace tersebut. Kan dari marketplace Mangsi sendiri udah banyak ya Pak, udah diplot-plotin lah istilahnya, dari BUMN ini nanti pesennya di sini, ataupun instansi nanti pesennya di website ini, ataupun dari umum atau corporate atau personal mungkin bisa di Shopee atau Tokopedia, seperti itu ya Pak. Iya. Nah, kalau dari produk-produk Mangsi sendiri itu apa sih Pak? Apa aja kalau boleh tahu? Kalau untuk produk utama Mangsi itu ada Cateri Toner, itu mereknya Elkasa. Itu tersedia untuk berbagai macam printer. Nah, itu untuk printer HP, untuk printer Canon, untuk printer Brother, itu sudah tersedia di Mangsi, dan itu diproduksi sendiri oleh Mangsi. Jadi bukan barang remanufaktur atau barang refurbish. Jadi kalau produk Mangsi pasti dijamin keaslian produknya, karena
selain sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga lain, untuk produk mangsi sendiri itu juga mempunyai garansi tukar produk. Jadi apabila di kemudian hari produk mangsi itu ada kerusakan atau ada trouble dan itu masih dalam masa garansi, itu bisa nanti ditukar baru. Nah, selain untuk produk catering toner, mangsi itu juga mempunyai produk tinta. Nah, untuk produk tinta sendiri itu juga tersedia untuk berbagai macam jenis printer inkjet. Nah, itu ada printer Epson untuk Canon, Brother maupun HP ya. Nah, itu juga saat ini sudah tersedia di berbagai marketplace yang tadi saya sebutkan. Itu untuk di Shopee juga sudah ada, di Tokopedia ada, di Bukalapak juga ada. Nah, untuk di marketplace pemerintah atau marketplace seperti e-katalog, Padi UMKM, Bismarket, Siplah itu juga sudah tersedia. Nah, untuk selain produk mangsi sendiri, kita juga bisa melayani untuk pembelian barang-barang IT seperti printer baru, komputer, laptop, dan berbagai aksesoris komputer lainnya. Berarti lumayan lengkap ya Pak? Atau nggak lumayan lagi kalau ini? Udah ibaratnya Palu gak ada, apa lu mau gue ada, seperti itu ya Pak ya? Ya, jadi bisalah kita melayani berbagai macam yang dibutuhkan pelanggan itu apa, kita bisa menyediakan. Iya sih Pak, tadi lumayan lengkap, ada Brother, ada Epson, Canon, bahkan sampai HP juga ya Pak? Iya, tapi ya itu tetap harus sesuai dengan kategori kita. Barang-barangnya itu ya masih satu jenis lah. Kalau barang-barang yang apa seperti baju gitu enggak bisa. Nggak bisa. Baju sepatu itu enggak bisa. Nggak bisa ya Pak ya? Berarti masih genre lah. Masih satu genre sama produk elektronik yang penting seperti itu ya Pak? Iya betul. Nah, tadi kan lumayan nyerempet dikit ya Pak, atau di-mention dikit. Untuk pembelian mangsi ada kategorinya dan lain sebagainya. Kalau dari pembelian mangsi sendiri Pak, itu ada syarat khusus nggak sih Pak untuk pembeliannya? Kalau untuk mangsi sendiri sebenarnya tidak ada syarat yang terlalu banyak, cuman kalau belanjanya itu melalui marketplace itu kan pasti yang dibutuhkan sudah punya akun dulu ya. Itu yang pertama. Terus kalau untuk instansi pemerintah biasanya itu juga membutuhkan nanti surat perjanjian atau surat pesanan gitu sih Mas. Tapi itu udah otomatis sih di marketplace tersebut sudah disediakan. Jadi tinggal proses saja, pesan, terus kita proses internal, barang udah ready kita kirim, pembayaran udah selesai. Seperti itu ya Pak. Berarti lumayan simpel Pak, berarti belanja di mangsi sendiri. Kalau dari belanja di mangsi sendiri Pak, via marketplace, itu kelebihan yang dapat dari customer apa sih Pak? Kalau dari marketplace kan yang paling utama itu kan lebih efisien ya Mas. Nah, kita nggak usah capek-capek datang ke toko, kita tinggal klik-klik lewat HP atau lewat laptop, itu tahu-tahu barang udah datang. Nah itu kan kalau untuk orang-orang yang waktunya longgar mungkin datang ke toko ada waktunya. Cuman kalau orang-orang yang tidak punya banyak waktu, itu kan lebih memudahkan mereka untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan.
gitu Mas. Berarti kelebihannya mungkin bisa simpel, Ya, terus menghemat waktu dan efisien seperti itu ya Pak ya? Iya betul. Tadi kan juga udah di-mention ya Pak ya, Ya. kalau instansi ataupun BUMN itu harus membeli produk lewat marketplace seperti e-katalog, Siplah, dan sejenisnya Pak. Ya. Nah, itu kenapa sih Pak? Kenapa mereka harus pakai itu? Itu yang pertama itu karena memang ada regulasi dari pemerintah untuk mewajibkan kementerian atau lembaga atau instansi pemerintah untuk belanja melalui marketplace tersebut. Untuk yang kedua itu mungkin lebih memudahkan ya Mas untuk belanja melalui platform atau marketplace daripada membeli konvensional atau belanja langsung. Karena kan kalau untuk belanja melalui marketplace itu kan lebih efisien, tadi sudah saya sebutkan, dan juga prosesnya juga mudah dipantau, jadi transparan gitu Mas. Jadi tidak ada yang namanya celah untuk melakukan korupsi atau gimana gitu. Terus yang lain itu kan memajukan juga untuk UMKM seperti yang saya sebutkan tadi. Terus untuk belanja melalui marketplace itu barangnya lebih terjamin, karena untuk bisa tayang di marketplace tersebut itu kan melalui beberapa tahapan verifikasi. Jadi sudah dipastikan barang yang tayang di marketplace itu udah pasti valid dan juga aman. Jadi tidak ada yang namanya seperti belanja barang A, cuma nanti yang datang barang B, itu bisa dihindari untuk masalah tersebut, karena memang di spesifikasi dan barang yang sudah tayang itu sudah mulai proses verifikasi yang ketat. Gitu Mas. Berarti selain benefitnya untuk masyarakat sendiri, itu juga bisa sudah terjamin lebih aman ya Pak, karena untuk tayang atau rilis dari e-katalog tersebut juga butuh tahapan yang lumayan rumit seperti itu ya Pak ya. Juga security atau keamanan dari website itu sendiri juga sudah terjamin seperti itu ya Pak ya, mungkin kalau dirangkum. Oke Pak. Kalau dari platform-platform tersebut Pak, step by stepnya apa aja kalau untuk pembelian melalui marketplace? Ya. Kalau untuk itu kan ada beberapa marketplace yang saya sebutkan tadi, ada e-katalog, ada Padi UMKM, ada Siplah. Nah itu masing-masing marketplace kan punya tahapan sendiri-sendiri. Tapi kalau untuk intinya itu hampir sama. Jadi sebelum melakukan pembelian itu user atau buyer itu memilih produk dahulu, gitu Mas. Jadi produknya itu sesuai kebutuhan yang dicari, anggarannya berapa, terus RAB-nya seperti apa, spesifikasinya. Nah itu dicari terlebih dahulu di marketplace. Nanti kalau sudah ketemu barang yang diinginkan, itu biasanya mereka nanti membandingkan dengan vendor lain, karena kan bisa dilihat harga yang tayang barang A, yang semisal printer A di marketplace ini harganya sekian, kemudian di marketplace lain harganya sekian. Nah itu nanti bisa dibandingkan, semisal udah ditentukan pilihan yang mana, nah itu nanti lanjut ke pembelian. Nah dalam tahap pembelian itu mereka biasanya klik barang tersebut, kemudian dipilih memakai vendor mana. Nah kemudian setelah vendor tersebut sudah terpilih, lanjut ke proses pemesanan. Nah dalam proses pemesanan ini, kalau untuk instansi itu ada yang namanya surat pesanan atau SPK. Kalau di Siplah atau di Padi itu istilahnya menggunakan PO, purchasing order, gitu Mas. Jadi setelah proses
purchasing order atau pesanan itu sudah terbit atau sudah ada, nah dari kita internal vendor itu nanti memproses barangnya itu seperti packing atau gimana. Nah, semisal udah ready, nanti kita kirim sesuai tujuan alamat user. Nah, untuk proses dari pesan ke pengiriman itu semisal barangnya udah ready, itu 1 hari bisa langsung kita kirim saat hari itu juga itu. Tapi kalau untuk sampai ke tempat usernya itu kan juga beda-beda, karena user kan tidak cuman dari satu tempat yang sama dengan tempat kita. Kalau dari luar pulau mungkin agak lebih lama, soalnya kan jaraknya juga jauh gitu Mas. Nah, setelah barang nanti diterima oleh user, nah itu nanti baru proses untuk pembayaran gitu sih Mas. Berarti step by stepnya seperti marketplace pada umumnya ya Pak, cuman Ya. lebih ada beberapa step tambahan karena instansi seperti itu ya Pak. Iya betul. Kalau dari pemesanan marketplace untuk Mangsi sendiri kan udah sesempil itu, segampang itu. Kalau misal ada barang yang nggak sesuai nih sama ekspektasi dari customer sendiri, itu gimana Pak? Apakah ada proses refund ataupun replace ataupun komplain seperti itu Pak? Itu gimana Pak? Kalau untuk ada ketidaksesuaian antara barang yang dikirim dengan barang yang dipesan, nah itu nanti bisa menghubungi customer service kami. Gitu. Jadi nanti diarahkan ke customer service, nanti kita proses di internal, apakah memang benar barangnya itu tidak sesuai atau kadang ada trouble juga saat pengiriman. Nah itu nanti kita bisa bantu agar barang yang dipesan itu sesuai dengan yang diinginkan gitu. Nah, dari penjelasan Pak Suhan tadi mungkin udah cukup jelas ya Pak ya. Ya. Mungkin dari tahapannya apa aja marketplace dari Mangsi sendiri seperti itu. Mungkin dari Pak Suhan ada pesan-pesan buat Mangsi First sebelum kita mengakhiri episode Mangsita kali ini Pak. Monggo silahkan. Ya. Mungkin untuk Mangsi First, untuk yang ingin melakukan pembelian atau mencari produk terkait IT seperti komputer, printer, dan lain-lain, itu tidak usah khawatir. Soalnya kalau Mangsi itu kan udah tersedia di beberapa marketplace, sudah banyak pilihannya, tinggal ingin membeli melalui mana. Dan juga untuk produk-produk Mangsi juga sudah pasti terjamin. Dan untuk pembelian produk-produk Mangsi itu nanti ada beberapa program yang mungkin ada bonus merchandise bagi yang ingin melakukan pembelian produk sesuai dengan promo yang sedang berlaku. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Suhan. Ya, terima kasih. Semoga diberkahi selalu dan sehat selalu ya Pak ya. Ya, sama-sama Mas, amin. Nah, buat Mangsivers yang belum subscribe atau viewers yang belum subscribe, bisa klik subscribe di bawah. Kalau suka video ini bisa klik like, ataupun ada tanggapan lain bisa komen-komen di bawah. Jangan lupa follow media sosial kami di Instagram @mangsiprinter, Facebook @mangsigroup, dan TikTok @mangsigroup. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.